Praktikum ini dilakukan melalui metode pembedahan pada ikan nila, ikan lele, serta ikan mas untuk mengamati perbedaan organ reproduksi jantan dan betina. Ikan telostei termasuk dalam kelompok ikan bertulang sejati yang menunjukkan variasi sistem reproduksi. Pembentukan jenis kelamin pada ikan telostei dimulai pada tahap awal berupa bakal gonad yang belum mengarah pada jenis kelamin tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi testis atau ovarium sesuai karakter masing-masing spesies menurut literatur Rajendran dan rekan-rekan tahun 2021. Proses perkembangan tersebut menghasilkan organ reproduksi yang berfungsi langsung dalam pembentukan sel kelamin sebagai ciri seksual primer. Perbedaan kelamin pada ikan telostei dapat dikenali melalui ciri seksual sekunder yang tampak pada bentuk tubuh dan karakter eksternal. Keberadaan ciri seksual sekunder tersebut berhubungan dengan kemampuan fungsi reproduksi yang dapat terjadi selama siklus hidup ikan bertulang sejati. Menurut literatur Tenugu dan Senthilkumaran tahun 2022. Praktikum diawali dengan menyiapkan alat bedah berupa pisau bedah, gunting, pinset, tisu, kain perlak, atau karpet yang diperuntukkan sebagai alas untuk membedah ikan, serta lap kanebo. Sampel ikan yang digunakan terdiri dari ikan nila, ikan lele, dan ikan mas. Ikan diposisikan dengan kepala menghadap ke kiri dan pembedahan dilakukan melalui bagian operkulum ikan pada ikan nila dan ikan mas. Untuk ikan lele, pembedahan dilakukan pada bagian perut dengan menyayat atau menggunting bagian perut dekat kepala ikan secara vertikal. Kemudian dilanjutkan dengan horizontal agar terbuka sempurna. Pembedahan diharapkan untuk tidak melukai organ dalam serta organ reproduksi dari ikan tersebut. Rongga perut dibuka secara perlahan hingga organ dalam terlihat jelas. Organ reproduksi diamati berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan letaknya untuk menentukan jenis kelamin ikan yang sedang diamati. Hasil pembedahan pada ikan lele, ikan nila, dan ikan mas menunjukkan bahwa tingkat kematangan gonad seluruh sampel masih berada pada kategori rendah. Kondisi tersebut ditandai dengan ukuran gonad yang relatif kecil dan belum berkembang secara optimal. Pada ikan lele, bagian testis tidak tampak jelas dan hanya terlihat sebagai struktur kecil di dalam rongga perut. Literatur menjelaskan bahwa testis ikan lele pada fase matang gonad memiliki ukuran lebih besar, berbentuk memanjang, dan berwarna putih susu, sehingga mudah dikenali secara morfologis, sebagaimana dijelaskan oleh Zakaria dan rekan-rekan tahun 2016. Pengamatan pada ikan nila dan ikan mas memperlihatkan gonad dengan ukuran kecil dan warna yang belum mencolok. Tampilan tersebut menunjukkan bahwa ikan masih berada pada tahap awal perkembangan reproduksi. Literatur melaporkan bahwa ikan nila yang telah mencapai kematangan gonad memiliki ovarium berukuran besar dengan warna kekuningan hingga oranye, menurut Ramadini dan rekan-rekan tahun 2024. Deskripsi lain menyebutkan bahwa ikan mas yang matang gonad memiliki testis memanjang berwarna putih susu, menurut Tesema dan rekan-rekan tahun 2020. Perbedaan antara hasil praktikum dan deskripsi literatur menunjukkan bahwa gonad pada ikan yang diamati belum memasuki fase reproduksi aktif. Pada kepiting bakau, perbedaan jenis kelamin dapat diamati dengan sangat jelas melalui bentuk abdomen. Kepiting jantan memiliki abdomen yang sempit dan runcing, sedangkan kepiting betina memiliki abdomen yang lebih lebar dan membulat. Perbedaan morfologi ini dapat diamati secara langsung tanpa pembedahan dan menjadi indikator utama dalam menentukan jenis kelamin kepiting bakau. Hal ini sesuai dengan Adila et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pada kepiting bakau dapat dilakukan melalui pengamatan morfologi eksternal, khususnya bentuk abdomen.
Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan pada lobster air tawar, ciri seksual primer dan sekunder dapat diamati secara langsung melalui morfologi luar. Perbedaan jenis kelamin terlihat pada bagian ventral tubuh, terutama pada letak alat kelamin, serta perbedaan bentuk abdomen dan ukuran capit antara lobster jantan dan betina. Pengamatan ini menunjukkan bahwa penentuan jenis kelamin lobster air tawar dapat dilakukan melalui pengamatan visual tanpa perlu dilakukan pembedahan. Kali ini yang diamati adalah udang windu ya teman-teman. Jadi ciri seksual primer dapat diamati secara eksternal. Struktur telisium pada udang betina dapat diamati sebagai bagian luar tubuh yang berperan dalam proses reproduksi, yaitu sebagai tempat menempelnya sperma jantan selama perkawinan. Struktur tersebut dapat dikenali secara visual dan menjadi salah satu ciri seksual primer pada udang betina. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Anam et al. Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telisium merupakan bagian eksternal yang berperan penting dalam proses reproduksi udang. Selain telisium, adapun alat reproduksi udang windu jantan, yaitu petasma. Petasma ini sendiri juga berguna sebagai alat reproduksi pada saat perkawinan. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, ikan mas jantan berada pada TKG tingkat 3. Secara visual, gonad yang dimilikinya terlihat lebih besar, berwarna putih susu, dan teksturnya lebih padat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan sperma sudah berlangsung dan ikan jantan mendekati fase matang gonad. Untuk ikan mas betina yang sudah diamati memiliki gonad pada TKG tingkat 2. Ovarium yang dimiliki sudah mulai membesar, tetapi sel telur atau oositnya belum berkembang dengan sempurna. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh MUIS tahun 2021 bahwa pada ikan karper TKG tingkat 2 menunjukkan fase perkembangan gonad yang belum siap emijah, sedangkan kematangan penuh biasa terjadi pada TKG tingkat 4. Pada ikan lele, hasilnya sedikit berbeda. Ikan lele jantan berada pada TKG tingkat 1, yang berarti gonad pada ikan jantan masih kecil dan belum berkembang secara signifikan. Untuk ikan lele betina berada pada TKG tingkat 2, menunjukkan ovarium sudah mulai berkembang, tetapi belum mencapai kematangan penuh. Perkembangan gonad sangat dipengaruhi oleh regulasi hormon dalam tubuh ikan. Menurut Tama et al. Tahun 2022, hormon reproduksi seperti estrogen berperan penting dalam merangsang pertumbuhan oosit dan mempercepat proses pematangan gonad. Jika dibandingkan, perkembangan gonad ikan mas pada saat praktikum terlihat lebih lanjut dibandingkan ikan lele, terutama pada individu jantan. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh umur, kondisi nutrisi, maupun faktor fisiologis masing-masing ikan. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menggunakan ultrasonografi atau USG. Metode ini memungkinkan visualisasi organ reproduksi secara non-invasif tanpa harus melakukan pembedahan terlebih dahulu. Kondisi gonad dapat diperkirakan secara awal, termasuk perbedaan struktur antara jantan dan betina. Penggunaan ultrasonografi dalam evaluasi reproduksi ikan telah dilaporkan efektif untuk identifikasi jenis kelamin dan penilaian status kematangan gonad menurut Setawong et al. Tahun 2024. Setelah tahap pengamatan, dilakukan diseksi dengan penyayatan bagian ventral hingga mencapai area umbilical. Tujuan dari hal tersebut yaitu untuk mengamati organ reproduksi secara langsung serta memperoleh data dari bobot organ. Sebelum dilakukan tahap pengamatan, secara diseksi ikan terlebih dahulu ditimbang untuk mengetahui bobot ikan secara utuh. Ketika diseksi sudah berhasil dilakukan, gonad kemudian diambil
indikator perkembangan dan kematangan gonad, serta berkaitan dengan performa reproduksi komunitas pada varias dari menurut Esa et al. Tahun 2023. Selain gonad, hati juga ditimbang untuk menghitung hematosomatic index atau HSI yang merupakan presentase perbandingan bobot hati terhadap bobot tubuh. HSI ini mencerminkan kondisi fisiologis dan aktivitas metabolisme hati sebagai organ utama dalam penyimpanan dan distribusi energi, menurut Villasante et al. Tahun 2025. Melalui kombinasi pengamatan USG serta perhitungan GSI dan HSI, praktikum ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara perkembangan reproduksi dan kondisi fisiologis ikan. Pada praktikum kali ini kami akan menganalisis fekunditas dengan menggunakan metode gravimetrik. Sampel telur ditimbang sebanyak 1 grain untuk kemudian dihitung jumlah butirnya. Saat melakukan pemisahan telur, secara visual telur berwarna hijau dengan bentuk bulat sedikit lonjong. Setelah diketahui dalam satu grain terdiri dari beberapa telur, langkah selanjutnya yaitu meletakkan masing-masing 10 telur di dalam preparat. 10 telur untuk bagian interior, posterior, dan bagian tengah dari gonad ikan lele. Dari pengamatan mikroskop yang dilakukan, diameter rata-rata telur yang diukur adalah 1,06 mm. Ukuran ini menunjukkan bahwa oosit berada pada tahap perkembangan lanjut dan mendekati kesiapan pemijahan. Fekunditas ikan lele yang dilaporkan oleh jurnal Ismanov et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa fekunditas ikan lele mutiara berkisar antara 72.700 hingga 165.900 butir per kilogram induk. Penelitian lain juga melaporkan fekunditas Clarias garrievinus sekitar 145.715 butir per kilogram ikan. Menurut Esa et al. Tahun 2023, nilai yang saya dapatkan lebih rendah dibandingkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, sebesar 49.445 butir.